mengoperasikan pengamatan hitam dengan pengalaman hitam dengan baik. Yang terakhir, melalui kegiatan pengamatan dan tanya jawab, siswa dapat menuliskan pengalaman melaksanakan hitam dengan baik. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, silakan perhatikan gambar. Dari gambar tersebut, silakan yang mau bertanya. Ya, Nabila, gimana? Nah, teman-temannya ada yang tahu jawabannya anak kecil sedang ngapain ya? Gigitan, pintar. Nah, siapa lagi ada yang mau jawab lagi selain gigitan? Ibu, dia lagi di mana? Oh, bertanya ya. Ini gigitannya di mana ya? Teman-temannya ada yang tahu? Di mana gigitannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di rumah sakit. Di rumah sakit kan? Ada. Nah, yang pertama tadi pertanyaan dari Nabila. Bu, ini anak sedang apa? Nah, jadi anak sedang dihitan. Nah, kata dia, dihitan. Bu, di mana dihitannya, Bu? Nah, ini adalah contoh sejarah persyaratan hitan ini adalah contoh hitan pada zaman dahulu di mana? Berarti di negara Timur Tengah sana. Tuh, kan kelihatan ya dari pakaiannya seperti itu. Nah, agama Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya bersuci adalah separuh iman. Umat Islam diwajibkan berada dalam kondisi yang bersih dan suci minimal 5 kali sehari ya. Nah, sejarah persyariatan hitan. Hitan dimulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya Ibrahim alaihissalam telah berhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sementara itu, dalam Al-Quran terdapat perintah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah itu tertuang dalam surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sejarah pensyariatan hitan, dengan demikian melaksanakan syariat hitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim. Anak-anak silakan. Di sini ada foto anak sedang melaksanakan hitan. Nah, Bu Guru mau bertanya nih sama anak, apa sih hitan itu? Ya, Raju silakan. Hitan itu apa ya, Raju? Nah, ada lagi yang tahu hitan itu apa ya? Ya, Hafid? Nah, pintar sekali. Nah, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan bagaimana? Nah, iya, memotong kulit daging dari kemaluannya perempuan. Nah, di sini secara bahasa hitan berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah hitan adalah membuka atau memotong kulit sulus yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran. Nah, di sini ada gambar alat kelamin laki-laki, ya. Nah, ini yang belum keadaan yang belum dihitan seperti ini namanya pulus ya. Nah, setelah akan dipotong, yang ininya dibuka, tuh kulit pulusnya dibuka, lalu digunting atau dipotong oleh bapak dokter ya atau bapak mantri. Nah, setelah dihitan atau dipotong, maka seperti ini jadinya. Nah, jadi anak-anak yang sudah berhitan ini setelah buang air kecil ini tidak akan kotorannya atau air seninya tidak akan tersisa di sini karena sudah bersih, karena sudah dipotong, sudah dihitan ya. Nah, dengan demikian seorang muslim tidak boleh ragu untuk melaksanakan hitan, utamanya untuk mentaati perintah Allah dan menjaga kesehatan.
perempuan itu adalah untuk menjaga kesucian perempuan. Kalau untuk laki-laki tadi kan untuk menjaga kesehatan badan ya, dan suci dari najis. Nah, di sini adalah skema atau gambar yang menunjukkan hitan untuk perempuan. Hitan untuk perempuan ini yang pertama nih, di sini kan ada seperti jenggot ayam ya, daging yang seperti jenggot ayam jantan. Nah, bagian ini yang dipotong atau yang dihitan. Nah, seperti ini. Sehingga sesudah dipotong akan membentuk seperti ini, ya. Nah, ini adalah hitannya untuk perempuan. Jadi perbedaannya untuk laki-laki adalah memotong kulit kuluf, ya, membuka. Untuk perempuan memotong daging yang berada di atas parat. Dan tujuannya untuk laki-laki hitan adalah menjaga kebersihan badan. Sedangkan untuk perempuan untuk apa? Hitan untuk perempuan adalah menjaga kesucian perempuan. Kan pada perempuan biasanya ya dilakukan pada saat bayi umur 7 hari atau umur beberapa hari setelah dilahirkan bayi tersebut, ya. Bagi laki-laki juga sama, ya. Hitan itu biasanya sunahnya ya dilakukan setelah beberapa hari setelah lahir atau sampai usia sebelum balik, itu biasanya di kita ya. Setelah kita mempelajari pelajaran dari awal sampai akhir, silakan yang ibu tunjuk untuk membuat konsep mengenai pensyariatan hitan dan pengertian hitan, ya. Silakan dimulai dari Nabila. Silakan membuat konsep mengenai sejarah pensyariatan hitan. Untuk dasar hukum hitan, konsepnya Afif maju untuk menulis konsep dasar hukum hitan. Apa saja silakan. Setelah kalian membuat konsep mengenai sejarah pensyariatan hitan, dasar hukum hitan, pengertian hitan, dan manfaat hitan, silakan anak laki-laki yang mau berbagi pengalaman cerita berhitannya, silakan maju ke depan. Ayo, silakan Raffi. Assalamualaikum teman-teman.
sampaikan, kurang lebihnya itu mohon maaf. Nah, untuk materi yang